Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Di langit, Yunxiao tiba-tiba berteriak, Yuan Gaohan, idiot, kamu benar-benar mengatakan tuan muda ini palsu. Aku belum memberi tahu siapapun tentang kamu menyelinap di kaki Gunung Inci setiap hari di tablet alam ilahiku. Puff! Yuan Gaohan memuntahkan seteguk darah di tempat dan meraung, sial. Kamu memfitnahku. Kamu tahu betul apakah aku memfitnahmu atau tidak? Yunxiao berkata dengan dingin, menatapnya dengan tatapan mengejek. Yuan Gaohan hanya merasakan ketidakadilan besar menutupi kepalanya, dan tatapan orang-orang di sekitarnya menjadi aneh, tampaknya dengan ejekan yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan Amaterasu terkejut. Tuan, tidak ada hal seperti itu. Li Yunxiao memfitnahku. Yuan Gaohan berkata dengan suara gemetar. Tensou dengan cepat terbatuk dan menyela, baiklah, aku secara alami percaya bahwa dia memfitnahmu, tapi, pria ini kemungkinan besar adalah Li Yunxiao, dan dia adalah satu-satunya yang akan begitu konyol. Yuan Gaohan tidak lagi ingin peduli apakah Yunxiao nyata atau tidak, dia hanya merasa bahwa cara orang-orang di sekitarnya memandangnya telah berubah, dan hatinya terus tenggelam, tangan dan kakinya dingin. Batuk, Tuan Yuan Gaohan, tidak perlu terlalu tertekan, kita semua laki-laki, kita bisa mengerti. Mu Zuang terbatuk dan berkata dengan serius, semuanya, apakah kamu mengerti? Ya, saya bisa mengerti. Kita semua laki-laki, hehe. Semua alkemis di sekitarnya setuju, seolah-olah tidak apa-apa, tidak perlu takut, dan mereka semua mengerti. Puff! Yuan Gaohan sekali lagi memuntahkan seteguk darah dan jatuh kembali di tempat, jatuh dengan keras ke tanah. Pikirannya masih agak jernih, dan dia bisa mendengar segala macam suara. Iya, seperti yang diharapkan, dia terlalu terluka, dia jatuh begitu saja. Ada pepatah kuno, kun kecil bahagia, kun besar melukai tubuh, dan kun yang kuat dimusnahkan, orang-orang zaman kuno tidak bisa diganggu. Sayangnya, saya tidak percaya bahwa bahkan seorang ahli alkemis dari satu generasi tidak dapat lepas dari klise ini. Omong kosong, Tuan Yuan Gaohan juga seorang pria, kecuali kamu dikebiri. Yuan Gaohan, yang terbaring di tanah, merasakan penglihatannya menjadi hitam, dan dia tidak bisa lagi mendengar apa-apa, dia langsung pingsan. Segera, barisan pembela kota dibuka. Yunxiao dan yang lainnya turun dalam satu file dan terbang ke akademi. Yi, ada apa dengan Tuan Yuan Gaohan? Yunxiao bertanya dengan heran dengan ekspresi polos di wajahnya. Dingling, tidak bisa menahan tawa, dia menutup mulutnya dan berkata. Karena Anda mengungkapkan kekurangan yang mulia, dia pingsan karena marah. Yunxiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kekuatan mentalnya lemah, jangan membicarakannya. Tian Zhaozi memandangi orang-orang yang terluka parah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, di mana yang lain. Ekspresi beberapa dari mereka segera meredup. Kecuali beberapa rekan yang terluka parah yang masih berada di tablet alam ilahi, kata Yunxiao dengan suara yang dalam, rekan-rekan saya yang lain semuanya tewas dalam pertempuran. Seluruh akademi alkimia jatuh ke dalam keheningan yang tidak biasa. Suasana berat dan marah menyebar di halaman, semua orang merasakan tekanan yang tidak biasa di dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Di mana saudari Hongyan dan saudari Yunsang? Dingling, menutup mulutnya dan bertanya dengan heran. Mereka hanya terluka, kata Yunxiao, mereka sedang memulihkan diri di tablet alam ilahi. Dia kemudian mengeluarkan tablet alam ilahi dan berkata, ada sekitar 30 yang terluka, terima kasih telah merawat mereka, Tuan Amaterasu. Hati semua orang bergetar, jumlah ini bahkan lebih sedikit dari yang mereka harapkan, hampir semua ahli Dao tertinggi di Yanwu telah pergi ke pertempuran, lebih dari 400 dari mereka, tetapi kurang dari 1/10 dari mereka telah kembali. Meneguk, Amaterasu juga merasakan tenggorokannya mengering, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berduka, jadi dia segera berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Yun, jangan khawatir, serahkan orang-orang ini padaku, selama mereka tidak mati, mereka tidak akan mati. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk membawa yang terluka pergi ke ruang rahasia untuk memulihkan diri.
Tuanku, kata Yun Xiao, saya memiliki beberapa pemikiran yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Dan EBCP, mari kita bicarakan nanti, kata Amaterasu, dengan ki iblis memenuhi langit, saya khawatir perang akan segera dimulai. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, aura iblis ini bukanlah invasi ras iblis, Mopu yang akan membebaskan diri. Apa? Semua orang terkejut dan saling memandang, Ten Zhaozi dengan cepat berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya masalah waktu sebelum Deviant Lord membebaskan diri, kata Yun Xiao, kita tidak bisa menghentikannya, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan menunggu Mopu keluar sepenuhnya. Saat ini, hanya ki iblis di tubuhnya yang dilepaskan, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk benar-benar memadatkan tubuh aslinya, apakah kita akan membiarkannya pergi? Ten Shou mengerutkan kening, aku bahkan tidak bisa menjaga diriku sendiri, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, apa yang bisa saya lakukan? Dibandingkan dengan iblis yang menyerang, saya merasa bahayanya jauh lebih kecil, Tuan Muda Yun, Anda tidak salah, kata Ten Zhaozi, jika itu hanya Raja Iblis yang telah disegel selama 100.000 tahun, bahayanya mungkin tidak sebesar yang kita pikirkan, mari kita waspada dan tunggu Mopu muncul sebelum kita berbicara dengannya. Petik 2. Yun Xiao mengangguk dan berkata kepada Raja Batu Kabut dan yang lainnya di belakangnya. Kalian harus istirahat dulu, mungkin ada pertempuran besar nanti. Misty Rockmaster dan yang lainnya tidak berdiri di upacara, dan Ding Ling, buru-buru mengirim orang untuk membawa mereka ke pengasingan. Baru pada saat itulah Yun Xiao mulai berbicara dengan Ten Zhaozi dan alkemis lainnya, memberi tahu mereka secara rinci tentang benteng bergerak, senjata, dan baju besi. Mata Ten Zhaozi berbinar, tapi kemudian meredup lagi, tidak sulit untuk membuat senjata atau baju besi perang, bagian yang sulit adalah bagaimana menahan dan bertahan melawan ki iblis. Struktur Pulau Tongtian sangat rumit, dan tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, kata Mu Zuang, klanmu hanya memiliki pulau surga yang satu ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tahu itu sulit, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, tapi kamu tidak perlu memukulku seperti ini, seperti kata pepatah, di mana ada kehendak, di situ ada jalan, adapun senjata dan baju besi pertempuran, ada satu orang atau satu item yang dapat membantu. Petik 2. Di bawah tatapan penasaran Tian Zhaozi, tablet alam ilahi melintas dan sesosok terhuyung-huyung. Ada garis-garis emas tipis di anggota tubuh dan lehernya, yang merupakan rantai hukum tablet alam ilahi. Banyak orang sepertinya mengenali orang di depan mereka dan berseru, Bo Yuking. Bo Yuking melihat sekeliling dan ekspresinya sedikit berubah, dia berkata dengan suara yang dalam, di mana tempat ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Yun Xiao mengeluarkan barang lain dan menyerahkannya kepada Ten Zhaozi, ini adalah kunci esensi. Iblis yang diturunkan dari garis keturunan Chu Sheng Feng, itu dapat mengunci kekuatan esensi iblis, tetapi dihancurkan dalam pertempuran sebelumnya, orang ini adalah murid Chu Sheng Feng, jadi dia pasti tahu sesuatu. Tian Zhaozi sangat gembira, dia memegang kunci esensi iblis di telapak tangannya dan melihatnya dengan hati-hati, dengan ini sebagai referensi dan bantuan Bo Yuking, kita harus dapat segera meneliti baju besi yang sesuai. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, aku akan menyerahkan Bo Yuking ini padamu, kamu tidak boleh membuka segel padanya, jika ada situasi, aku lebih suka membunuhnya daripada membiarkannya melarikan diri. Ekspresi Bo Yuking sedikit berubah dan dia menggertakkan giginya, aku tidak tahu apa-apa tentang kunci esensi iblis ini. Jadi, Anda mengatakan bahwa saudara Yuking tidak berharga. Yun Xiao tertawa, jika orang ini tidak berharga, katanya kepada Amaterasu, kumpulkan sekelompok alkemis dan membentuk formasi untuk menyelidiki jiwanya, ekstrak setiap bagian memori. Wajah Bo Yuking langsung menjadi pucat saat dia meraung, Li Yun Xiao. Wajahnya langsung berubah bentuk di bawah raungan itu menjadi sangat ganas, dan pola iblis menutupi tubuhnya. Yun Xiao terkekeh, jangan marah, saudara Yuking, saya sedang mempelajari metode untuk menyingkirkan demonisasi, jika saya membuat beberapa pencapaian dan Anda belum mati, Anda akan menjadi orang pertama yang menggunakannya. Saya telah mengamati struktur Pulau Surga, kata Musing tiba-tiba, ini akan memakan banyak waktu dan upaya untuk menyelesaikannya,
tetapi dapat disederhanakan jika hanya digunakan untuk memantau rift dan menggunakannya dalam pertempuran. Saya akan membuat beberapa model sesegera mungkin dan memulai produksi massal dalam waktu sesingkat mungkin. Tanpa menunggu Mu Zuang berbicara, Mu Xing segera memerintahkan, beritahu semua anggota klanmu untuk datang ke Yanwu, dan bawa Pulau Surga juga. Mu Zuang tertegun sejenak dan tersenyum pahit, karena leluhur tua telah berbicara, dia tidak bisa keberatan bahkan jika dia mau. Apalagi situasi saat ini memang sangat mendesak, keluarga Mu juga memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab dalam krisis ini. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang, jawabnya segera. Semua orang sibuk, Ding Ling, berkata, Kakak Yun Xiao, kamu juga lelah, istirahatlah yang baik, jika Master Iblis datang, aku akan segera meneleponmu. Baru pada saat itulah Yun Xiao melihat tubuhnya dan menemukan bahwa luka-lukanya telah sembuh, tetapi energi yang dia konsumsi tidak akan pulih dalam waktu singkat. Dia sedang tidak mood untuk beristirahat, sebaliknya, dia memikirkan masalah boneka ajaib, dia tidak tahu seberapa besar kekacauan yang akan ditimbulkannya. Saat dia berpikir, Ki Iblis di langit tiba-tiba mendidih dan secara bertahap mengembun menjadi wajah Mopo, itu seringan asap, menatap kota. Para seniman bela diri di kota semuanya terkejut dan mulai panik. Yun Xiao juga terkejut, dia terbang ke langit dan berdiri di bawah barisan pertahanan kota, menghadap wajah Mopo. Mata Mopo tertuju padanya, dan tiba-tiba meledak dengan tatapan galak, berteriak, Li Yun Xiao. Tuan Po, kata Yun Xiao dingin, bagaimana kabarmu? Petik 2. Tuan Kota. Itu Tuan Kota. Ketika para prajurit melihat Yun Xiao, mereka berteriak ketakutan, dan kepanikan di atmosfer tersapu. Pu Yinjiu menatapnya dan berkata, Dijia sudah mati, apakah kamu tidak tahu? Petik 2. Yun Xiao mengangguk, saya juga bisa merasakannya, tetapi saya tidak bisa memastikannya, sepertinya itu benar. Bukankah Master Pu berselisih dengan Kaisar? Mengapa kamu terlihat sangat marah? Mopu mendengus marah dan berkata, saya tidak peduli apakah Dijia mati atau tidak, dia hanya avatar Kaisar, tapi kuncinya adalah dia kehilangan 6 jalan senjata iblis, apakah kamu mengerti arti di baliknya? Aku tidak mengerti, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu mengerti. Sampah, aku tahu kamu tidak mengerti apa-apa. Mopu mengutuk kesal, apakah Anda tahu cara mendapatkan senjata Mo 6 jalur? Yun Xiao tercengang, dia merenung sejenak dan berkata, saya tidak pernah memikirkan itu, dari apa yang saya ingat, siapapun yang memiliki esensi iblis kaisar dan dapat menyerap warisan di dalamnya dapat menggunakan 6 jalan. Senjata iblis. Dangkal, aku tidak keberatan memberitahumu, Mopu berkata dengan dingin. Alasan mengapa klon iblisku dapat memindahkan 6 jalan senjata iblis adalah karena kita adalah roh dari senjata iblis. Senjata iblis 6 jalan adalah senjata suci surgawi dari dunia iblis, itu tidak bisa disempurnakan, dan hanya bisa digunakan dengan mengorbankan tubuh sendiri dan berubah menjadi roh senjata. Ini awalnya adalah rahasia besar di dunia iblis, tetapi tidak ada yang bisa dirahasiakannya sekarang, karena aku baru mengetahui bahwa Cleaver tulang agama telah hilang. Hati Yun Xiao bergetar, dengan pikiran, sejumlah besar informasi segera mengalir ke benaknya. Sementara dia dikejutkan oleh hilangnya golok tulang agan, dia segera memikirkan tablet alam ilahi, sepertinya ada hubungan di antara mereka. Mopu melanjutkan, metode pemurnian senjata iblis 6 jalan sangat aneh, itu adalah seni ilahi yang sangat ketat, omong-omong. Tubuh Dharma Iblis sejati dan berhala Dharma Iblis sejati juga merupakan salah satu kekuatan magis yang diturunkan dari teknik pemurnian pengorbanan. Awalnya aku berpikir bahwa aku adalah satu-satunya di seluruh dunia iblis yang mengetahuinya, tetapi aku tidak menyangka bahwa orang lain akan mempelajarinya. Orang itu pasti telah memikat Dijia untuk mengeluarkan senjata iblis, dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menyempurnakan dahan. Yun Xiao mengangguk, analisismu masuk akal, Tuhanku, tapi, karena senjata iblis telah hilang, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya, kita tidak bisa marah. Kekanak-kanakan. Petik 2. Aku tidak akan begitu bingung dan jengkel jika aku hanya kehilangan senjata Moku. Kata Mopu dengan marah, jangan lupa bahwa begitu Dijia mati, kehendak iblisku juga akan diambil olehnya, jika dia memurnikan warisanku dan mengeluarkan 5 senjata Mo lainnya pada saat yang sama, maka dia akan dibunuh.
Yun Xiao gemetar, dan dia segera mengerti apa yang dia maksud. Melihat ekspresinya yang tertegun, Mo Pu mencibir, apakah kamu akhirnya mengerti parahnya situasinya? Jika kita tidak menemukan orang ini dan membunuhnya segera, 5 senjata iblis akan hilang satu demi satu, dan kita tidak akan bisa mendapatkannya kembali dalam hidup ini. Bahkan jika aku membunuh pria itu, Yun Xiao berkata sambil berpikir, aku tidak bisa mendapatkannya kembali. Petik 2. Kecuali dia memanggil senjata iblis 6 jalan dan aku memperbaikinya satu persatu, jawab Mo Pu, jika dia mati tanpa memanggilnya, senjata iblis 6 jalan akan tersebar di seluruh alam iblis, dan akan sulit untuk menemukannya satu persatu. Untuk mengumpulkan 6 harta ini, aku telah menghabiskan lebih banyak upaya daripada yang bisa kamu bayangkan. Aku mengerti, kata Yun Xiao, sekarang setelah Anda mengatakannya, saya mengetahuinya dengan sangat baik, jika senjata iblis 6 jalan diambil, itu akan menjadi kerugian besar bagiku. Yang lebih merepotkan adalah 6 senjata iblis telah jatuh ke tangan iblis besar lainnya. Ini adalah bencana yang lebih besar bagi ranah seni bela diri surgawi. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, kita tampaknya berada di sisi yang sama sekarang. Itu sebabnya kamu harus datang dan segera membuka segelku dan mengikutiku ke dunia iblis. Mo Pu berkata dengan dingin, masuk ke dunia iblis. Yun Xiao tercengang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin bagiku untuk memasuki alam iblis, kamu cukup untuk membunuh orang itu, saya tidak akan banyak membantu. Petik 2. Menurutku kamu takut, bukan? Kata Mo Pu sinis. Apapun yang kamu katakan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika aku mengikutimu ke dunia iblis sendirian, aku khawatir aku akan dimakan olehmu sebagai tonik segera setelah aku masuk. Pada saat kritis seperti itu, apakah saya akan begitu sembrono? Saya hanya ingin Anda membantu saya. Lupakan membiarkan aku memasuki dunia iblis, kata Yun Xiao, aku bisa membiarkanmu keluar dari tanah yang disegel. Setelah hening beberapa saat, Mo Pu tiba-tiba berkata, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan ditekan oleh kekuatan alam setelah memasuki alam iblis? Yun Xiao mengerutkan kening, aku tidak pernah berpikir untuk pergi ke alam iblis, jadi aku tidak pernah memikirkan masalah ini, tidakkah menurutmu aku tahu bagaimana melakukannya? Petik 2. Haha, lelucon apa, kamu memiliki kehendak dan warisanku, dan kamu juga memiliki senjata iblis 6 jalan, bahkan jika iblis ditekan, Anda tidak akan melakukannya. Dalam hal ini, apakah kamu masih khawatir pergi ke alam iblis bersamaku? Dengan kultivasimu saat ini, jika aku memiliki pikiran lain, kamu seharusnya bisa melarikan diri dengan mudah. Yun Xiao tercengang, memang benar bahwa dia tidak pernah memikirkannya, tetapi tidak mungkin dia bisa memasuki alam iblis saat ini, bahkan jika senjata iblis 6 jalan telah diambil. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku akan pergi dan membebaskanmu sekarang, tapi aku tidak akan pergi ke alam iblis bersamamu. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao berbalik dan menatap mereka. Mereka adalah Ling Mudi, Misty Rock Lord, dan yang lainnya. Meskipun mereka belum pulih, mereka bergegas keluar segera setelah Mo Pu muncul. Ketika mereka menatap mata Yun Xiao, mereka mengerti bahwa dia ingin mereka menemaninya untuk menghindari keadaan yang tidak terduga. Dengan itu, beberapa dari mereka naik ke udara dan menghilang dari langit di atas. Yan Wu dengan Yun Xiao. Wajah Mo Pu juga mulai memudar di barisan besar kota, ki iblis yang memenuhi langit menyebar ke segala arah dan berangsur-angsur menghilang. Pada saat berikutnya, ratusan mil jauhnya dari Yan Wu, cahaya iblis yang mengejutkan melesat dari tanah, mengguncang tanah sedemikian rupa sehingga semua orang dalam jarak ratusan mil bisa merasakannya. Ki iblis yang kuat berubah menjadi pilar dan melesat ke langit tanpa batas. Sosok Pu terbentuk di langit, menatap dingin ke arah Yun Xiao dan yang lainnya, auranya yang kuat dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh. Yun Xiao dan yang lainnya diam-diam berjaga-jaga saat mereka berkata dengan dingin, Tuanku, Anda sudah keluar dari segel, Anda tidak ingin tinggal di Yan Wu dan menikmati pemandangan, bukan? Petik 2. Kamu benar-benar tidak ingin mengikutiku ke dunia iblis? Pu bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja, kata Yun Xiao, saya mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Pu rumit saat dia mendengus dan pergi. Ki iblis yang memenuhi langit juga menghilang dengan sosoknya. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menghela nafas lega setelah memastikan bahwa Jenderal Pu telah pergi.
Saya tidak menyangka perubahan besar seperti itu terjadi di dunia iblis, kata Ling Mudi, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk bagi kami. Bagus untuk memimpin Mopu kembali ke dunia iblis, kata Yun Xiao, jika senjata iblis 6 jalan benar-benar ada di tangan orang lain, itu akan menjadi hal yang mengerikan, ini benar-benar berkah terselubung saat ini, mari kita ambil selangkah demi selangkah. Semua orang menghela nafas sedikit, situasi saat ini terlalu kacau, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mengendalikan masa depan, mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, cukup menjadi dirimu sendiri, Ling Mudi juga mengangguk. Aku akan selalu mengingat ajaranmu, kata Yun Xiao dengan sungguh-sungguh, saya akan melakukan yang terbaik sampai saya mati. Mereka kembali ke Yanwu dengan semangat rendah, Yun Xiao meminta Ling Mudi untuk tetap tinggal, dan setelah semua orang pergi, dia mengeluarkan tubuh Feng Yaoli dari tablet alam ilahi dan meletakkannya di ruang rahasia. Apakah tubuh ini berguna bagi tuanku? Bentuk asli Huodou. Ling Mudi terkejut. Yun Xiao mengangguk dan berkata, Tuanku, apakah Anda masih ingat tubuh Dharma penjara di atas Laut Utara? Awalnya saya ingin memberikan tubuh jasmani kepada Tuhan saya, namun, Qiyu adalah putra naga sejati, dan tubuh fisiknya mungkin akan sangat sulit untuk disempurnakan, dan bentuk sejati Huodou ini sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari avatar penjara. Mata Ling Mudi berkedip saat dia melihat tubuhnya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yun Xiao tidak mendesaknya, tetapi menunggu dengan tenang pilihan Ling Mudi, bagaimanapun, itu adalah peristiwa besar yang menyangkut kultivasinya di masa depan, begitu dia mengubah tubuh fisiknya, akan sulit untuk mengubahnya lagi. Setelah beberapa lama, Ling Mudi berkata, sebenarnya, tubuh asli iblis bencana ini adalah yang paling cocok untukku, setidaknya, itu lebih cocok daripada tubuh nagaku, setiap kerasukan jiwa akan ditolak oleh tubuh aslinya, kecuali itu adalah keberadaan yang sangat istimewa seperti roh jahat, semakin kuat tubuhnya, semakin kuat serangan baliknya, jika aku memiliki Dharmakaya Qiyu, aku mungkin tidak akan berhasil, dan aku bahkan mungkin kehilangan nyawaku. Namun, bentuk sejati Huodou ini berbeda. Yun Xiao juga seorang pria yang terpelajar dan berbakat, jadi dia mengerti apa yang dimaksud Ling Mudi begitu dia mendengar kata-katanya, Feng Yaoli telah mengambil alih tubuh asli Huodou, dan kehendak tubuh fisik telah tersebar dan dikeluarkan, sekarang, jauh lebih mudah bagi Tuan Mudi untuk menyimpannya. Tepat, kata Ling Mudi sambil tersenyum. Baiklah, kata Yun Xiao, jangan buang waktu Tuhanku, mohon gunakan tubuh ini dengan cepat, aku akan membiarkan roh jahat menempati tubuh penjara, dengan cara ini, seorang Master Dharmakaya akan muncul begitu saja. Roh jahat masih tinggal di tubuh salah satu dari 8 suku monster, Uglis, kekuatannya hanya di puncak Dao bela diri, jadi sangat sulit untuk berguna, jika dia memiliki penjara Dharmakaya, dia akan segera menjadi kekuatan teratas dari Persatuan Bela Diri Surgawi. Itu bagus, kata Ling Mudi, saya khawatir akan memakan waktu bagi saya untuk memperbaiki tubuh ini, jadi saya tidak akan bisa pergi bersama Anda dalam masalah menaklukkan avatar penjara, jangan khawatir, tuanku, kata Yun Xiao, tahanan tidak bisa melarikan diri, buaya bodoh itu masih mengawasinya. Ya, Ling Mudi mengangguk dan berkata, sebelum saya pergi ke pengasingan, saya perlu membantu Tuan Muda Yun dengan sesuatu. Apa? Yun Xiao bertanya dengan heran, ada apa? Petik 2. Taklukkan ras iblis dan integrasikan mereka ke dalam sistem ofensif dan defensif Persatuan Bela Diri Surgawi, kata Ling Mudi, kita tidak bisa membiarkan mereka menikmati manfaat tanpa berkontribusi. Yun Xiao berpikir keras, pertempuran di Kota Bulan Merah sangat sengit, dan dia belum pernah melihat iblis kecuali Mo, meskipun ras iblis sedang menurun, mereka harus tetap berkontribusi. Aku akan meminta Mo melakukannya, kata Yun Xiao, dengan kekuatannya saat ini, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia akan menjadi kaisar iblis baru, namun, masalah ini membutuhkan persetujuan Al, jika dia setuju, segalanya akan jauh lebih sederhana. Al memang sosok yang berpengaruh, ujar Ling Mudi, dia juga pria yang bijaksana, akan sangat bagus jika dia bisa bergabung dengan Akademi Alkimia kita. Seharusnya tidak sulit, kata Yun Xiao, seharusnya tidak sulit. Keduanya segera menuju ke wilayah klan iblis di kota. Banyak setan di jalan kagum pada mereka.
Dingling, telah memerintahkan agar area khusus disisihkan untuk ras iblis, dan tidak ada manusia yang diizinkan untuk mengganggu mereka, oleh karena itu, mereka tidak melihat prajurit manusia di jalan. Segera, berita kedatangan keduanya menyebar, dan Al keluar untuk menyambut mereka. Kedua Master Aliansi punya waktu untuk datang ke suku iblisku, maafkan aku karena tidak menyambutmu. Yun Xiao dan Ling Mu bertukar pandang, lalu Yun Xiao berkata, MR.ai, situasinya mendesak sekarang, kami tidak punya banyak waktu, jadi kami tidak akan sopan dengan Anda, mari kita nyatakan tujuan kita. Al sepertinya telah menebak sesuatu, dan dia buru-buru berkata, tidak perlu formalitas, silakan masuk. Mereka bertiga memasuki ruang tamu, setelah Al meminta para pelayan untuk menyajikan nektar berhiaskan permata dan buah giok, dia melambaikan tangannya dan membubarkan para pelayan, dia berkata dengan suara serius, bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua datang? Yun Xiao langsung ke intinya, Tuan Huang, Kaisar Iblis, telah mati untuk waktu yang lama, dan ras iblis sekarang lemah, meskipun Anda adalah pemimpinnya, bagaimanapun juga Anda adalah seorang alkemis, saya khawatir Anda tidak bisa memimpin mereka lama. Menurut pendapat saya, Raja Iblis baru harus dipilih. Al tertegun sejenak, dan kemudian berkata, Tuan Aliansi, apakah maksudmu merekomendasikan Yi sebagai Kaisar Iblis? Faktanya, bahkan jika kami tidak mengatakannya, MR.ai seharusnya bersedia melakukannya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya yakin Anda bersedia melakukannya. Al mengangguk dan berkata, aku memang memiliki niat seperti itu, jadi aku akan langsung ke intinya, poin kuncinya adalah wasit adalah orang Tuan Muda Yun. Petik 1. Matanya tiba-tiba berubah tajam saat dia menatap Yun Xiao. Baik Yun Xiao dan Ling Mu dimengerti meaning.ai Al dapat menerima Richard sebagai Kaisar Iblis, tetapi tidak dapat menerima Kaisar Iblis di bawah kendali seseorang. Haha, Yun Xiao tertawa, MR.ai, Anda terlalu memikirkannya, kesepakatan saya dengan Tuan Ke hanya untuk melawan kesengsaraan iblis, aku tidak akan mengganggunya dengan hal-hal lain. Al menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali kamu bisa memutuskan kontrak dengan Lord Mo, itu akan sulit, ini tidak hanya melibatkan martabat Kaisar Monster, tetapi juga menyangkut nasib dan kepentingan seluruh ras monster, saya tidak bisa mengambil risiko ini, meskipun kerjasama kami dengan gereja cukup harmonis dalam beberapa tahun terakhir, kata Yun Xiao, kami masih terikat oleh kontrak, jika pikiran Mo berubah, itu tidak hanya akan menjadi kerugian besar bagi seluruh aliansi bela diri surgawi, tetapi juga akan menjadi bencana, maaf, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Al-Hui mengerutkan kening dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aula menjadi sunyi, negosiasi tampaknya telah menemui jalan buntu. Ahem, dua batuk dari Yun Xiao memecah kesunyian, dan dia berkata dengan canggung, MR.ai, sekarang kesengsaraan iblis telah turun, dunia berada dalam kekacauan, semua ras harus bangkit untuk melawan iblis dan bersatu, pada saat ini, saya juga ingin memberitahu MR.ai tentang aturan Yanwu. Jantung Al berdetak kencang, dia memiliki firasat buruk dan berkata, aturan apa? Yanwu diatur oleh 10 aturan, kata Yun Xiao, itu adalah pusat semangat dunia Qi dan tempat terbaik untuk kultivasi. Al sedikit mengangguk, lingkungan Yanwu jauh lebih baik daripada ilusi berbintang dan bulan mereka, dan banyak orang telah menerobos tidak lama setelah mereka tiba, jika ras iblis bisa tinggal di sini selama beberapa dekade atau bahkan 100 tahun, mereka pasti akan dapat memulihkan kekuatan mereka. Tapi Ying Luo, kata-kata Yun Xiao selanjutnya segera menyelam mimpi manis Al, aturan Yanwu adalah Anda bergabung dengan aliansi bela diri surgawi atau bersumpah untuk bergabung dengan perang iblis, jika tidak, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Al tercengang, dan wajahnya berubah menjadi usle, dia berkata marah, Tuan Muda Yun, apakah kamu tidak menggertakku? Kamu sengaja memaksa kami ke jalan buntu. Yun Xiao menatapnya dengan tenang dan menghela nafas, MR.ai, aturan Yanwu ditulis dalam warna hitam dan putih, dan semua orang di kota tahu tentang mereka, Anda bisa pergi dan bertanya apakah saya berbohong kepada Anda. Tuan Muda Yun, setiap kata yang Anda ucapkan itu benar, Ling Mu mengangguk. Wajah Al berubah menjadi hijau dan dia berkata dengan marah, jika itu masalahnya, aku akan mengambil ras monster dan pergi, dunia ini sangat besar, saya tidak percaya bahwa tidak ada tempat untuk klan saya.
Aku harus merepotkanmu, Yun Xiao mengangguk dan berkata, kita akan pergi dalam beberapa hari, saya sudah membuat pengecualian untuk semua orang untuk waktu yang lama, dan banyak orang sudah tidak puas, cukup sulit bagiku untuk menjadi kepala aliansi, jadi aku tidak bisa kehilangan keadilan, kan? Al duduk di kursi dengan muram, tidak tahu apakah akan pergi atau tidak. Lalu bagaimana saya bisa tinggal? Al bertanya setelah menyesap beberapa teguk teh. Tentu saja, Yun Xiao mengangkat alis seperti orang lain, Anda bisa tinggal jika Anda memenuhi persyaratan. Setan-setan itu lemah sekarang, kata Al, ini akan menjadi pukulan fatal jika mereka dikirim ke perang, apakah Tuan Muda Yun mencoba memotong garis keturunan ras monster kita? Dia mengatakan ini dengan air mata berlinang, sangat sedih, sayangnya, Tuan Muda Yun, lihat Bian ini, Ling Mudi menghela nafas. Kita akan baik-baik saja selama kita meninggalkan Yanwu, kata Yun Xiao, bukankah kita? Tuan Muda Yun, mudah untuk mengatakannya, kata Ling Mudi, dunia berada dalam kekacauan sekarang, dan semua sekte bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri tepat waktu, bagaimana mereka bisa menerima kekuatan sebesar itu dari ras iblis? Alam ilusi bintang dan bulan telah dihancurkan, dan mereka tidak bisa kembali, kecuali kita menemukan tempat di mana bahkan burung-burung tidak mengambil kotoran, tetapi itu harus menjadi tempat dengan energi spiritual yang tipis, tidak mungkin bagi ras iblis untuk memulihkan kekuatan mereka. Jantung Al berdetak kencang ketika dia mendengar itu, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Dia telah memikirkannya sebelumnya, jika dia tidak bisa membujuk Yun Xiao untuk tinggal, dia akan menemukan tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan dia akan dapat pulih perlahan. Sekarang dia telah mendengar penjelasan Mudi, dia tidak bisa tidak mempertimbangkan masalah energi spiritual. Penurunan ras iblis juga terkait dengan fakta bahwa mereka telah hidup di alam ilusi bintang dan bulan selama bertahun-tahun. Jika mereka bisa menempati gunung dan sungai spiritual seperti umat manusia, mereka tidak akan berada dalam situasi yang menyedihkan hari ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Yun Xiao, apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak mungkin memberikan 55 poin bonus kepada 56 kelompok etnis, bukan? Sebagai pemimpin aliansi bela diri surgawi, saya secara alami harus memperlakukan semua orang secara setara. Sebenarnya, Tuan Ni juga anggota ras iblis, kata Ling Mudi, jika dia berpartisipasi dalam perang, itu juga dianggap bahwa ras iblis berpartisipasi dalam perang. Ketika Al mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti dan berkata dengan keras dengan ketidakpuasan, Li Yun Xiao, aku telah pergi dalam lingkaran besar, dan ternyata kamu masih ingin berbicara tentang Kaisar Iblis. Kamu bisa mengatakannya secara langsung, tidak perlu masuk ke lingkaran sebesar itu. Yun Xiao mencibir, saya akan langsung ke intinya segera setelah saya sampai di sini, tapi, Mr.ai, Anda tidak setuju. Apakah menurutmu aku akan setuju hanya karena kau berkeliaran? Al bertanya. Yun Xiao mengulurkan tangan dan memberi isyarat, tolong, saat dia berkata, terserah, saya akan langsung ke intinya, jika Anda tidak setuju, silakan keluar dari sini, Yanwu tidak mendukung freeloader. Kamu pengecut. Al Hui berdiri dengan marah, tubuhnya gemetar hebat. Mr.ai, Yanwu memang memiliki aturan seperti itu. Ling Mudi menghela nafas, Anda tidak bisa menyalahkan Tuan Muda Yun untuk itu. Mereka berdua, satu merah dan satu putih, membuat amarah Al tertekan di dalam hatinya, tanpa tempat untuk melampiaskan. Aula sekali lagi menemui jalan buntu yang canggung. Wajah Al perlahan pulih sedikit dan berkata perlahan, Tuan Muda Yun, Anda sudah lama menjadi dewa penyihir. Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan ini, Mr.ai? Tanya Yun Xiao. Saya ingin bertaruh dengan Tuan Muda Yun, kata Al, saya ingin bertaruh pada alkimia lain, jika saya menang, ras monster akan tinggal di Yanwu secara gratis, dan mereka tidak akan pernah diusir. Selain itu, aku akan menawarkan item yang aku sempurnakan kepada Yanwu sebagai harganya. Jika Tuan Muda Yun menang, saya akan setuju untuk mendukung Yi menjadi Kaisar Iblis dari generasi ini. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Yun bersedia mengambil taruhan. Al Fengrui menatap Yun Xiao, matanya penuh dengan kepercayaan diri. Yun Xiao sedikit mengernyit, dia tidak menyangka Al Hui akan membuat permintaan seperti itu. Selama bertahun-tahun, dia telah berlarian dan tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, namun,
dia jarang punya waktu untuk mempelajari seni Dao. Dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh Yan Shen, dia telah bergegas ke tingkat Dewa Penyihir. Meskipun Al telah mengolah cahaya Dewa Penyihir, dia bukanlah Dewa Penyihir, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan begitu mereka bersaing, sulit untuk memprediksi hasilnya. Ada apa, Tuan Muda Yun? Apa yang Anda khawatirkan? Sudut mulut Al terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Alright, Yun Xiao mengangguk dan berkata, aku berjanji padamu, bagaimana dan kapan kompetisi akan berlangsung. Itu benar, mata Al berbinar, lokasinya akan berada di Yanwu, 3 bulan dari sekarang. Melihat Yun Xiao sedikit curiga, dia dengan cepat berkata, saya butuh 3 bulan untuk mengumpulkan materi. Alright, Yun Xiao mengangguk, aku akan meminta Ling Er untuk bekerja sama denganmu. Terima kasih, kata Al Xiao, kita akan mengadakan pertarungan di Yanwu dalam 3 bulan. Setelah diskusi, Yun Xiao dan Ling Mudi tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi bersama. Kembali ke rumah wali kota, Ling Mudi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Muda Yun, apakah Anda yakin dengan pertempuran ini? Aku tidak yakin, kata Yun Xiao setelah hening beberapa saat, saya pikir saya memiliki peluang 50-50. Ling Mudi menghela nafas, bukan masalah besar untuk memiliki peluang menang 50-50, tapi Anda sekarang adalah pemimpin aliansi bela diri surgawi, dan tempat pertempuran ada di Yanwu. Jika Anda kalah, konsekuensinya akan terlalu besar. Menurut saya, kita harus mengubah lokasi. Kamu berencana untuk kalah sebelum pertempuran, kata Yun Xiao, bagaimana kita bisa bertarung? Ayo lakukan di Yanwu, aku perlu menyesuaikan keadaanku sekarang dan memikirkan item yang akan aku sempurnakan dalam 3 bulan. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan banyak bicara, kata Ling Mudi, namun, kita bisa meminta Amaterasu Zi dan Tuan Mu Xing datang untuk membahas ini. Itu bagus, kata Yun Xiao, itu ide yang bagus. Kalau begitu aku akan segera mengumpulkan semua orang di sini dan mendiskusikannya, kata Ling Mudi, bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara alkemis teratas dari 2 ras, selain kepentingan persatuan bela diri surgawi, itu juga melibatkan kehormatan kedua ras, jadi kita tidak bisa ceroboh. Ling Mudi juga seorang alkemis, dan dialah yang telah menyempurnakan puncak surgawi Tusita, jadi dia juga sangat mementingkan bidang ini. Segera, lebih dari 10 master alkimia top dunia berkumpul di sebuah ruang rahasia. Ekspresi semua orang cukup serius, dan mereka mulai berbisik satu sama lain. Semua orang tahu keseluruhan ceritanya, kata Ling Mudi, saya harap tuan muda itu Yun akan menang, bagaimana menurutmu? Ini benar-benar menyentuh. Amaterasu menghela nafas, seolah-olah aku telah kembali ke masa lalu, di atas awan di lautan pembentukan jiwa. Saat itu, ada banyak orang berbakat dalam seni ramalan, dan kursinya dipenuhi orang-orang yang mengenakan pakaian seputih salju. Sekarang, kami satu-satunya yang tersisa. Semuanya ada pasang surut, kata Yun Xiao, selama kita bisa selamat dari kesengsaraan iblis ini, kita setidaknya dapat menukarnya dengan 100.000 tahun perkembangan lagi untuk alam bela diri surgawi, tapi jika kamu tidak bisa, hehe, tidak ada masa depan. Hati semua orang bergetar, dan mereka mulai mendiskusikan proses penyempurnaan dalam 3 bulan. Al memiliki cahaya Dewa Penyihir, kata Tenzhao Zi dengan suara yang dalam, dan dia sudah lama berada di Yanwu. Saya khawatir dia sudah mencapai level Dewa Penyihir. Ada kemungkinan besar bahwa senjata Sein akan muncul dalam kompetisi 3 bulan kemudian. Jika Tuan Muda Yun ingin tak terkalahkan, dia setidaknya harus menyempurnakan artefak suci. Senjata pemurnian Sein Xuan Ni. Yun Xiao tersenyum kecut, siapa yang bisa memberitahu saya cara menyempurnakan artefak Sein? Tanyanya, siapa yang bisa? Aku khawatir hal semacam ini sudah lama hilang. Itu benar, Ling Mudi mengangguk, resep untuk menyempurnakan senjata suci langka bahkan 100.000 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Bahkan Tuan Mudi tidak memilikinya. Tenzhao Zi bertanya dengan heran, saya tidak memilikinya, tetapi ada seseorang yang pasti memilikinya, kata Ling Mudi. Siapa? Yun Xiao bertanya. Ling Mudi menatapnya dan berkata perlahan, raja kerajaan dari saat itu. Saya benar-benar menyesal untuk hari ini, tetapi hanya ada satu bab, dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Shanghai, dan dia kehilangan ponselnya tidak lama setelah dia meninggalkan kereta bawah tanah.
Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia menyadari bahwa itu telah jatuh ke air dan cacat, dia baru menemukan tempat tinggal sekarang dia berada di luar, dia merasa seperti orang lumpuh tanpa ponselnya. Raja Kerajaan, bukankah dia mendapatkan kotak makan siangnya 100.000 tahun yang lalu? Yun Xiao berteriak kaget, saya pikir dia mendapatkannya 100.000 tahun yang lalu. Petik 2. Ling Mudi memelototinya dengan marah, jelas karena rasa tidak hormat dalam kata-katanya, meskipun Raja Alam telah meninggal, cincin penyimpanan yang dia gunakan saat itu juga merupakan barang yang tiada taranya, itu seharusnya membentuk ruangnya sendiri dan tenggelam ke dalam ruang alam bela diri surgawi. Itu terlalu umum, kata Yun Xiao, sangat sulit ditemukan. Mungkin sulit, kata Ling Mudi, tapi jangan lupa bahwa ada satu orang yang mungkin bisa menemukannya. Sebuah cahaya melintas di benak Yun Xiao, dan dia segera mengerti orang yang dia bicarakan, Duan Mu Yuyu. Ling Mudi tertawa dan berkata, itu dia. Simpul roda 100 bahkan bisa menyimpulkan tempat kelahiran naga sejati, seharusnya tidak sulit bagi Duan Mu Yuyu untuk menyimpulkan lokasi cincin harta karun rahasia Raja Kerajaan. Saya pikir itu layak, kata Ten Shouzi, lagi pula, tidak ada yang memiliki metode untuk menyempurnakan senjata suci. Jika kita bisa mendapatkan cincin harta karun rahasia Raja Kerajaan, peluang kita untuk menang akan sangat tinggi. Baiklah, kata Yun Xiao, jangan menunda ini lebih lama lagi, aku akan segera pergi mencari Duan Mu Yuyu. Pertemuan singkat berakhir. Ding Ling, mengirim seseorang untuk mencari Duan Mu Yuyu dan menjelaskan tujuan kunjungannya. Duan Mu Yuyu agak terkejut, dia tidak menyangka Raja Kerajaan memiliki cincin harta karun rahasia. Namun, setelah mendengar bahwa kedua ras sedang berkompetisi, minatnya tergugah dan dia mulai menyimpulkan. Tongkat bintang 9 tokoh muncul di tangannya dan sejumlah besar cahaya keemasan mekar dari cincin tongkat, menerangi aula. Saat Duan Mu Yuyu terus membentuk segel tangan, sejumlah besar karakter kuno maha terbang di sekitar tongkat bintang. Yun Xiao menoleh dan terus merefleksikan seni ilahi di benaknya untuk memperdalam pemahamannya. Dalam proses deduksi Duan Mu Yuyu, Yun Xiao berpikir keras, dia juga membuat segel tangan, dan cahaya keemasan muncul dari ujung jarinya saat dia duduk di seberang Duan Mu Yuyu. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan di aula ditarik kembali dan dikembalikan ke staf bintang. Ekspresi Duan Mu Yuyu curiga dan dia tenggelam dalam pikirannya. Ada apa? Ding Ling, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Menurut perhitungan saya, cincin harta rahasia yang ditinggalkan oleh Raja Kerajaan seharusnya berada di wilayah selatan, seharusnya tidak jauh dari kita. Kata Duan Mu Yuyu. Ada hal seperti itu. Yun Xiao merenung sejenak, tablet alam ilahi juga telah muncul di wilayah selatan, dan itu adalah medan perang para Raja Penyegelan Iblis, itu normal bagi Raja Kerajaan untuk meninggalkan cincin harta karun rahasia tidak jauh setelah dia meninggal di sini. Lalu bisakah kamu menyimpulkan lokasi yang tepat? Duan Mu Yuyu mengangguk, arah umumnya baik-baik saja, saya tidak bisa memberi Anda koordinat spesifik, kecuali saya menggunakan hidup saya untuk menyimpulkannya, bagaimana itu bisa akurat? Terima kasih, Tuan Muda Yu. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, dia tahu bahwa rekomendasi Duan Mu Yuyu pasti akan menghabiskan umurnya. Duan Mu Yuyu tertawa, Anda terlalu baik, ayo segera cari cincin harta karun rahasia, saya juga sangat penasaran. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sinar cahaya segera terbang keluar dari rumah Tuan Kota dan menuju ke arah tertentu. Setelah terbang sejauh beberapa ribu mil, Duan Mu Yuyu tiba-tiba berhenti, dia melihat sekeliling dan berkata, seharusnya di dekatnya. Sekitarnya semuanya tandus dan hutan belantara, dengan hanya sedikit rumput liar, selain beberapa tikus yang menggigit rumput, tidak ada makhluk hidup lainnya. Sebagian besar pegunungan selatan dipenuhi dengan tanah tandus seperti itu, yang sangat umum. Tapi, benar-benar ada yang salah dengan tempat ini, kata Yu Xiao dengan cemberut, itu benar, memang tidak biasa melihat pemandangan sunyi di sekitar Yanwu. Setelah rekonstruksi Yanwu dalam beberapa tahun terakhir, daerah dalam jarak ribuan mil telah menjadi tanah suci, tempat ini sangat tandus sehingga sedikit sepi, dan memang sedikit tidak pada tempatnya dengan lingkungan sekitarnya. Yun Xiao mengangkat tangannya dan mengarahkan jari-jari pedangnya ke segala arah, menghancurkan ruang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan suara merobek. Mata Crimson itu menatap pecahan itu,
tetapi menemukan bahwa semuanya normal, tidak ada yang istimewa. Mengapa kita tidak mencoba tablet alam ilahi? Tanya Ling Mudi. Yun Xiao mengangguk dan mengangkat tangannya, tablet alam ilahi berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang, berhenti di udara dan menembakkan ribuan berkas cahaya. Di bawah penutup cahaya, Yun Xiao melihat dengan cermat ke simpul spasial. Semua simpul disusun dalam struktur spasial yang teratur. Apa? Di bawah tatapan mata spiritual mantra yang menakjubkan, dia terkejut menemukan bahwa cincin luar angkasa yang dibentuk oleh ribuan simpul menolak cahaya dari tablet alam ilahi dan membentuk pola melingkar. Ini dia. Yun Xiao sangat gembira, ini dia. Dia berjalan mendekat dan menyentuh cincin itu, dengan sedikit mengangkat jarinya, sebuah lubang muncul, di mana orang samar-samar bisa melihat ruang. Orang-orang lainnya juga melihatnya dan berkumpul dengan gembira. Potongan yang dibuat oleh ujung jarinya terus menunjukkan pola yang aneh dan menjadi lebih besar. Yang mengejutkan Yun Xiao adalah bahwa ruang yang dilihatnya jelas bergerak, tetapi itu masih dalam persepsinya. Tian Zhaozi juga terkejut dan berkata, ruang misterius. Apa itu ruang mistik? Yun Xiao bertanya, apa itu ruang mistik? Petik 2. Mata Tian Zhaozi berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, pantas saja ia bisa bertahan lama dan menyembunyikan jejaknya, ini adalah ruang misterius, struktur spasial semacam ini berada di luar pengetahuan kita, dan harus disimulasikan oleh 3 atau lebih ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknik rahasia spasial untuk mengembangkan bentuknya. Itu karena struktur spasial seperti ini di luar pengetahuan kita, kata Ling Mudi, jadi harus bekerja sama dengan evolusi, ini adalah pertama kalinya saya melihat keadaan statis seperti itu. Karena sangat misterius, saya khawatir itu juga sangat berbahaya, kata Yun Xiao, mengapa kalian semua tidak tinggal di luar, dan aku akan masuk sendirian. Petik 1. Dan EBSP, tidak. Amaterasu segera menentang, jika saya tidak masuk dan mengalaminya, saya tidak akan bisa mati dengan damai. Orang-orang lainnya juga sangat ingin mencoba, bahkan jika mereka bukan alkemis, ketika mereka berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Tuhan alam semesta, mereka merasa sangat menghormatinya. Selain itu, pasti ada banyak harta di dalamnya, dan jika mereka bisa mendapatkan 1 atau 2 di antaranya, mereka akan mendapat banyak manfaat. Yun Xiao mengerutkan kening, tapi bagaimanapun juga, ini adalah ruang penyimpanan, jika Anda memaksa masuk, Anda akan menyebabkan kerugian besar pada diri Anda sendiri. Pada saat yang sama, itu juga akan menguji stabilitas ruang. Tuan Muda Yun, Anda benar, kata Ling Mudi, meskipun super space yang misterius bukanlah ruang penyimpanan biasa, itu juga sangat menjijikkan bagi makhluk hidup, secara khusus, semua orang di sini sangat kuat, jika kalian semua masuk bersama, saya khawatir ruang itu akan runtuh dalam sekejap. Begitu dia mengatakan itu, banyak orang tampak kecewa, tetapi mereka bisa mengerti dan meminta untuk tinggal. Setelah seleksi, mereka memutuskan untuk membiarkan Yun Xiao, Ling Mudi, Duan Muyuyu, dan Amaterasu masuk. Yun Xiao melangkah ke dalamnya lebih dulu, diikuti oleh ketiganya. Begitu Yun Xiao masuk, tubuhnya gemetar saat dia merasakan tekanan besar yang menghancurkannya, dan cahaya redup langsung melindunginya. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan ledakan gemuruh, menyebabkan cahaya melesat ke segala arah. Suara kuno yang keras datang dari luar angkasa, seperti getaran logam. Tidak baik, Yun Xiao tercengang, dia menemukan bahwa saat dia melangkah ke ruang itu, retakan mulai muncul di dalamnya, yang merupakan tanda bahwa itu akan runtuh. Ling Mudi dan yang lainnya, yang mengikutinya, juga memperhatikan situasinya dan berkata dengan heran, cepat temukan resepnya dan pergi. Dan EBSP, jantung Tensou berdetak kencang, dan dia memukul dadanya dan menginjak kakinya sambil berteriak, sayang sekali. Semua orang mulai mengamati ruang ini dengan hati-hati, selain meningkatnya jumlah retakan, ada juga beberapa lampu seperti bintang yang berkedip di ruang angkasa. Ling Mudi sangat gembira, haha, memang ada banyak hal baik. Benda-benda berkilauan ini adalah barang-barang yang telah dikumpulkan oleh Dewa Dunia. Dia segera berteleportasi ke titik terdekat Starlight dan meraihnya. Titik cahaya bintang jatuh ke tangannya, Ling Mudi sangat gembira, sebelum dia bisa melihat lebih dekat, Starlight tiba-tiba meledak dengan kekuatan kuat yang menghancurkan ruang. Ledakan.
Seluruh tubuh Lingmu ditenggelam dan langsung terlempar keluar dari cincin harta rahasia. Tuan Mudi, orang-orang yang menjaga di luar tiba-tiba melihat retakan muncul. Saat mereka masih syok, mereka melihat Lingmu diterbang keluar darinya, berguling-guling dan merangkak. Lingmu terkejut, dia melihat kotak giok di tangannya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Tanpa sepatah kata pun, dia terbang ke pintu masuk dan ingin masuk lagi, tetapi dia diblokir oleh kekuatan dan dipaksa mundur beberapa langkah. Apa? Bagian satu kali. Lingmu terkejut, ini buruk, kita dalam masalah. Apa itu bagian satu kali? Tanya Dingling, Wajah Lingmu menjadi pucat dan dia berkata dengan suara yang dalam, ada pepatah yang mengatakan bahwa, seseorang tidak akan pernah bisa memasuki sungai yang sama. Apakah Anda mengerti prinsip ini? Itu karena waktu mengalir, Dingling, mengangguk dan berkata. Lingmu mengangguk, apa yang disebut bagian satu kali ini juga mengikuti prinsip yang sama, bagian ini bukan lagi yang sebelumnya, tidak ada yang bisa masuk lagi. Hal yang merepotkan adalah sepertinya selama seseorang menyentuh barang-barang di dalamnya, mereka akan langsung diledakkan. Ini berarti tiga sisanya hanya memiliki satu kesempatan. Satu kesempatan. Dingling, tercengang, apakah ada banyak hal di dalamnya? Sebanyak bintang-bintang, kata Lingmu, dan yang terburuk adalah Yun Xiao dan yang lainnya tidak tahu bahwa mereka hanya dapat menyentuh satu hal, jadi mereka akan mengambilnya sesuka hati. Dengan cara ini, kemungkinan untuk mendapatkan resepnya terlalu kecil. Baris kata ini membuat semua orang tertekan, bukan karena kemungkinannya terlalu kecil, tapi hampir nol. Saya harap Tuan Muda Yun cukup cerdas untuk terinspirasi oleh saya yang diusir. Lingmu menghela nafas, maka mungkin masih ada secercah harapan. Dingling, menyatukan tangannya di depannya dan berdoa, kakak laki-laki Yun Xiao pasti akan bisa melakukannya. Di dalam cincin harta karun rahasia, Yun Xiao dan dua lainnya terkejut ketika mereka melihat seruling Lingmu dilempar. Mereka berteriak pada saat yang sama, tetapi tidak ada lagi gema seruling Lingmu, hanya lorong gelap. Apa yang terjadi? Amaterasu bertanya dengan kaget, apakah sesuatu terjadi pada Tuan Mudi? Duanmu Yuyu buru-buru membentuk segel tangan dan menghitung, jangan khawatir, saya khawatir Tuhan telah diteleportasi, hidupnya tidak dalam bahaya. Yun Xiao dan Ten Zhaozi merasa lega. Ruang ini sangat rapuh, kata Tian Zhaozi cemas, Tuan Mudi hanya menggunakan teleportasi sesaat dan diledakkan, saya khawatir itu tidak akan mampu menahan fluktuasi energi unsur apapun, mari kita perlahan-lahan berjalan dan mengambilnya dengan hati-hati. Petik 1. Yun Xiao mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, itu sepi tanah mati, tetapi ketika dia menggunakan mata rohnya yang menakjubkan, dia bisa melihat ruang mengalir sedikit, seperti sungai yang mengelilingi satu sama lain. Di sekitar malam rohnya, ada beberapa sinar cahaya keemasan lagi. Dia telah menggunakan mantra matahari sejati yang diajarkan Bomu untuk menumbuhkan sepotong mata kebenaran. Ketika dia melihat bahwa Tian Zhaozi telah mengambil beberapa langkah, Yun Xiao mengingatkannya, ruang di sini mungkin tidak rapuh, tetapi ada fenomena yang tidak dapat kita pahami, Tuan Amaterasu, Anda harus berhati-hati. Tubuh Tian Zhaozi membeku dan dia tidak bisa menahan cemberut, fenomena yang tidak bisa dimengerti. Yun Xiao mengangguk, mungkin ini adalah masalah super space yang misterius, saya merasa bahwa posisi Tuan Mudi tidak terpengaruh oleh fluktuasi energi primordial, semua orang harus berhati-hati. Kalau begitu kita harus berhati-hati. Amaterasu memperlambat langkahnya dan berjalan menuju bintang-bintang, dia berhenti di depan salah satu dari mereka, dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Starlight hanya seukuran ibu jari, dan samar-samar orang bisa melihat sebuah kotak persegi panjang di dalamnya, sepertinya itu adalah kotak pedang. Napas Amaterasu sedikit cepat. Item yang ditinggalkan oleh Raja Kerajaan mungkin merupakan senjata suci. Dia mengulurkan kelima jarinya dan perlahan meraihnya, cahaya bintang jatuh ke tangannya dengan kilatan dan segera menghilang, berubah menjadi kotak sepanjang 3 kaki. Permukaan kotak itu bertatahkan mutiara dan batu giok yang berharga, mengalir dengan cahaya dan warna. Indera tajam Yun Xiao menangkap bahwa setelah kotak pedang muncul, niat pedang tak terlihat menyebar di sekitar Ten Zhaozi, dan hatinya bergerak. Haha, ini memang masalah dengan fluktuasi energi esensi. Amaterasu dengan bersemangat mengangkat kotak pedang di tangannya dan tertawa puas, tidak ada masalah sekarang. Begitu dia selesai berbicara,
terdengar ledakan keras, ruang tempat Amaterasu berdiri runtuh, membentuk lubang hitam yang lebarnya setengah meter, dia tertangkap basah dan jatuh ke dalam terowongan, menghilang dari cincin harta rahasia. Yun Xiao, hehe, Duanmu Yuyu, wuwu. Duanmu Yuyu menyeka keringatnya dan berkata dengan canggung, sepertinya masih ada masalah. Duanmu Yuyu menghitung dengan jari-jarinya dan tidak bisa menahan cemberut, Lord Amaterasu juga telah diteleportasi, dan hidupnya tidak dalam bahaya, sepertinya Anda benar, Tuan Muda Yun. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, kamu benar, ini merepotkan, jika tebakan saya benar, ruang ini hanya memungkinkan Anda untuk mengambil satu item dan pergi, Anda tidak dapat mengambil item kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Duanmu Yuyu bertanya dengan kaget. Melihat bintang-bintang kecil, Yun Xiao bertanya dengan suara rendah, Tuan Muda Yu, apakah Anda bisa define jika ada resep penyempurnaan di sana? Tuan Muda Yun, apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah dewa? Duanmu Yuyu menggelengkan kepalanya. Setidaknya setengah langkah abadi ilahi, bukan? Yun Xiao menatapnya, saya kira ya. Ekspresi Duanmu Yuyu menjadi gelap dan dia tersenyum pahit, Tuan Muda Yun, Anda menyanjung saya, satu-satunya hal yang bisa saya ilahi adalah bahwa memang ada kesempatan di ruang ini, dan terserah Tuan Muda Yun untuk memahaminya, saya akan mengujinya dan melihat apakah saya bisa mengambil dua item. Yun Xiao mengangguk, silakan saja dan coba, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk memverifikasi tebakan saya. Baiklah, katanya, Duanmu Yuyu fokus dan mengangkat tangannya, telapak tangannya meraih kehampaan dan langsung berubah menjadi bayangan telapak tangan besar yang menyapu ke arah cahaya bintang. Bayangan telapak tangan menekan ruang, membentuk lekukan yang terlihat dengan mata telanjang, membuat suara mendesis, seolah-olah terbakar, sama seperti menyentuh. Cahaya bintang, itu membeku di sana dan tidak bisa turun lebih jauh, seolah-olah waktu telah berhenti. Hanya dalam waktu setengah napas, Duanmu Yuyu menghilang dari ruang cincin harta rahasia dengan ledakan keras, cahaya bintang juga menghilang. Yun Xiao menyaksikan seluruh proses dengan tenang, dan baru setelah Duanmu Yuyu menghilang, dia tersenyum pahit dan berkata dengan muram, ini akan merepotkan, dia harus menemukan resep artefak Sein dari ratusan bintang ini, bukankah dia sengaja mempersulit saya? Petik 2. Dia menggunakan mata rohnya yang menakjubkan untuk melihatnya satu persatu, tetapi ada kotak yang terbuat dari berbagai bahan di dalam masing-masing bintang, membuatnya tidak mungkin melihat apa yang ada di dalamnya. Pada akhirnya, Yun Xiao memilih lebih dari 30 cahaya bintang dari lautan bintang yang luas, yang kemungkinan besar berisi slip giok. Saya hanya tidak yakin apakah Raja Alam meninggalkan informasi yang berguna, jika tidak, kemungkinan 1 dari 30 terlalu rendah, hampir tidak mungkin untuk menang. Yun Xiao berpikir dalam hati, dia menyerah mengamati 30 bintik starlight aneh dan mulai mempelajari ruang angkasa. Setelah beberapa jam, dia menghela nafas panjang, dia benar-benar kecewa. Kompleksitas ruang ini jauh di luar pengetahuannya, dan dia tiba-tiba teringat bahwa cincin harta rahasia ini telah tenggelam ke ruang alam seni bela diri surgawi setelah kematian Raja Alam, dia tidak akan punya waktu untuk dengan sengaja meninggalkan pesan untuk generasi mendatang. Apa yang terjadi dengan ruang ini? Ini benar-benar berbeda dari aturan ruang di ranah seni bela diri surgawi, itu tidak masuk akal, bagaimana segala sesuatu di dunia bisa lolos dari aturan dan ada. Petik 2. Melihat bintang-bintang, mata Yun Xiao tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Pada saat ini, di luar cincin harta rahasia, cahaya kuning pucat mengalir di tanah, membentuk cincin cahaya dan menyebar dalam gelombang, itu seperti batu yang jatuh ke danau yang tenang, menyebabkan ombak. Apa ini? Ling Mu menatap kotak giok di telapak tangannya dan mempelajarinya dengan cermat. Ada benda seperti gula batu di dalamnya, warnanya kaki dan terlihat sangat spiritual. Cahaya terus mengalir keluar dari benda kuning seperti gelembung dari mulut ikan, itu menyebar di udara dan berubah menjadi lingkaran kuning yang bisa menutupi puluhan kaki. Semua orang berkumpul, terlihat sangat bingung. Ada banyak hal langka dan berharga di dunia ini, Tensou menghela nafas. Keajaiban penciptaan tidak ada habisnya dan tidak dapat diukur dengan jumlah yang besar, dia tidak mengenali item ini sama sekali, dan dia bahkan tidak punya petunjuk. Ling Mu menutup kotak giok dan menyimpannya, dia melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata, karena itu adalah harta karun,
akan ada waktu untuk mengetahuinya, aku akan perlahan-lahan mengetahuinya ketika aku punya waktu. Ling Mudi memandang Amaterasu Zi dan Duanmu Yuyu dan tertawa, bolehkah aku tahu apa yang kalian berdua peroleh? Nilai barang yang saya peroleh harus di atas milik Tuan Mudi, namun, saya lebih iri dengan harta surgawi Tuan Mudi. Dia mengeluarkan kotak pedang dan memegangnya di telapak tangannya. Hanya kemunculan kotak pedang yang menyebabkan lapisan cahaya pedang yang padat meluap, seolah-olah ada pesona pedang yang menyelimuti kotak pedang. Sungguh kekuatan pedang yang kuat. Semua orang terkejut, mengetahui bahwa itu pasti pedang yang tiada taranya. Ling Mu digemetar dan tiba-tiba berteriak, pedang cahaya. Ini adalah pedang cahaya. Kata-kata penulis, mengapa saya merasa bahwa kata, Han, sedikit kotor. Ling Mudi tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangannya dan berjalan ke depan, dia membungkuk dan mengamati dengan cermat, hampir menyambarnya secara langsung. Ekspresi Ling Mudi luar biasa serius, dan cahaya di matanya semakin bersemangat, dia tertawa dan berkata, haha, ini pedang cahaya. Darren bisa membukanya dan melihatnya, tapi kamu harus berhati-hati dengan pedang Qi. Amaterasu mengangguk dan menjentikkan sakelar kotak pedang dengan jari telunjuk kanannya, kotak itu dibuka dengan letupan. Cahaya tajam menyebar, berubah menjadi alam pedang, yang meluas ke segala arah. Dalam keterkejutan mereka, semua orang buru-buru mengedarkan kekuatan esensi mereka untuk memblokir dunia pedang. Dunia pedang tidak kuat, tetapi untuk membentuk dunia dari udara tipis, spiritualitas semacam ini mengejutkan. Tian Zhaozi memegang kotak pedang dengan satu tangan dan merupakan orang pertama yang merasakan kekuatan pedang, dia tidak bisa menahan perasaan ketakutan. Meskipun sangat tajam, cahaya pedang di dalam kasing itu seperti air, itu sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka, seluruh pedang itu seperti setetes besar Merkurius yang secara otomatis mengalir di dalam cetakan, menjadi satu. Pedang itu seperti air yang mengalir, tersembunyi di dalam cahaya. Ling Mudi memandang kerumunan yang terkejut dan sedikit mengangguk. Setelah mendengar saran Mudi, semua orang langsung mengerti arti dari Hang Wang. Petik 2. Meskipun Tian Zhaozi memiliki pedang, dia tidak tahu dari mana asalnya, Tuan Mudi, dari mana asal-usul pedang ini. Ling Mudi menarik kembali tatapannya yang mengagumi dan berkata, ini adalah pedang Raja Kerajaan, Raja Regional bukanlah pengguna pedang dan belum pernah menggunakan pedang ini dalam pertempuran sebelumnya, namun, dia suka membawa pedang ini setiap saat. Petik 2. Ini cukup untuk membuktikan betapa luar biasa pedang ini, sayang sekali aku juga bukan pendekar pedang, Ten Zhaozi menghela nafas, aku akan memberikannya kepada Tuan Muda Yun nanti. Orang-orang lainnya iri di dalam hati mereka, hadiah ini benar-benar cukup besar. Terima kasih, Pak. Ding Ling, dengan cepat melangkah maju dan tersenyum manis, Ling, terima kasih atas nama kakak laki-laki Yun Xiao. Tentu saja, jawab Ten Zhaozi sambil tersenyum. Ling Mudi kemudian memandang Duanmu Yuyu dan berkata, bolehkah saya tahu item apa yang diperoleh Tuan Muda Yu? Semua orang memandang Duanmu Yuyu serempak. Wajah Duanmu Yuyu penuh air mata, kalian berdua telah memperoleh hal-hal baik, saya hanya sekelompok hal aneh. Duanmu Yuyu mengulurkan tangannya dan membuka kelima jarinya, di tengah telapak tangannya, ada bola kabut oranye merah, itu seperti mimpi dan ilusi, seolah-olah tidak memiliki tubuh fisik. Ten Zhaozi menoleh dan mengamati dengan kesadarannya, dia tidak bisa tidak terkejut, benda ini tidak cair atau padat, sungguh perasaan yang aneh, di bawah persepsi indera ilahi saya, tampaknya dipadatkan oleh hukum dan tidak benar-benar ada. Duanmu Yuyu berkata, kamu memiliki mata yang bagus, tuanku, meskipun item ini ada di telapak tangan saya, itu tidak terasa seperti objek sama sekali. Ling Mudi, di sisi lain, memiliki tatapan serius di matanya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf merepotkanmu, item ini disebut matahari berputar, dan itu adalah aturan yang memungkinkan ruang untuk memilih dan terhubung satu sama lain, jika Anda mengeluarkannya, ruang cincin harta rahasia akan terdistorsi. Duanmu Yuyu melompat kaget dan buru-buru berkata, mungkinkah ini hasil dari aturan yang menghubungkan cincin harta karun rahasia dan ranah seni bela diri surgawi? Benda ini ada di dalam cincin harta karun yang tersembunyi. Mata Ling Mudi memancarkan sinar cahaya, itu seharusnya terjadi, selain itu,
Hukum ruang adalah item penting untuk menyempurnakan artefak orang suci, matahari berputar, ini juga sangat langka dalam hukum ruang. Oh, jantung Duanmu Yuyu berdetak kencang, kemudian, aku bisa memberikannya kepada Yun Xiao untuk menyempurnakan senjata suci. Li Yun Xiao memang sangat beruntung, kata Tenzhao Zi sambil tersenyum, kita tidak bisa menggunakan barang-barang kita untuk diri kita sendiri, jadi kita hanya bisa membiarkan dia memilikinya. Saya tidak tahu apakah dia beruntung untuk mendapatkan resepnya, jika tidak, saya khawatir dia tidak akan bisa menggunakan matahari yang berputar ini. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, ruang tidak jauh tiba-tiba bergetar, ruang yang awalnya mengalir dengan aneh tiba-tiba berhenti dan runtuh ke arah tengah, seolah-olah ditarik ke tengah, dan langsung mengembun menjadi titik hitam. Bersambung.